Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Tentu kita pernah ditipu atau dibohongi oleh seseorang. Respon seseorang ketika dibohongi ada bermacam-macam. Ada orang yang kurang peduli dia dibohongi dengan mengatakan, Tuhan kan tahu apa yang diperbuatnya, biarlah Tuhan saja yang membalasnya. Tapi tidak sedikit orang yang menyimpan rasa sakit hati dan ingin melakukan balas dendam atas rasa sakit hati tersebut. Apakah keuntungan kita kalau kita membalaskannya? Apakah ada berkat yang kita dapat dari perilaku balas dendam? Bukankah perilaku balas dendam akan melahirkan balas dendam yang tidak berkesudahan? Banyak yang hilang atau menjadi kerugian dalam hidup kita ketika tidak ada damai dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 bertemakan berdamai dan mengampuni mendatangkan berkat. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, Sai jalo ma pasu-pasuku nabi nuani tuho, ayasido rohani debata diahu, jala sikop do sude diahu, jadi dung sai dielek-elekon tuibana, gabe di jalo ma. Bapak Ibu yang terkasih, perdamaian dapat terjadi jika ada pengampunan. Dalam Alkitab, mengampuni memiliki arti membiarkan pergi atau membiarkan bebas, menutupi, menghapus, mengampuni, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Mengampuni memiliki arti membebaskan seseorang dari hutangnya. Sebaliknya, sikap tidak mengampuni adalah sikap yang masih menyimpan bibit-bibit kebencian, dendam, curiga, dan sakit hati yang sangat merugikan kita sendiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari ketika Ishak yang merupakan ayah dari Esau dan Yakub semakin menua dan akan memberikan berkat kesulungan kepada anaknya, maka dengan cerdik Yakub merebut dengan cara menipu ayahnya. Oleh karena itu Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat kesulungan yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dan oleh karena itu Yakub melarikan diri dari hadapan Esau dan pergi ke Padan Aram, di mana pamannya tinggal. Tahun-tahun pun berlalu. Setelah 21 tahun tinggal di Padang Aram, Yakub memutuskan bahwa telah tiba waktunya untuk kembali ke tanah kelahirannya. Namun demikian, ia masih merasa begitu takut mengingat perselisihannya dengan abangnya Esau. Sebelum ia memasuki wilayah Esau, Yakub sengaja menyuruh para bawahannya untuk memberitahukan kedatangannya. Begitu gelisahnya hati Yakub begitu mengetahui bahwa jawaban baginya adalah rencana kedatangan abangnya dengan 400 pasukan. Pastilah saya celaka. Demikian dalam benak Yakub. Yang terjadi, Esau menanggapi dengan menunjukkan sikap murah hati yang nyaris terlalu baik. Dia yang awalnya telah mendendam permusuhan terhadap Yakub, namun seiring waktu hatinya telah diubah oleh Allah. Allah telah mengubah kebenciannya menjadi kemurahan hati. Dia datang menemui Yakub dengan pengertian dan pengampunan. Sepanjang 21 tahun perpisahan mereka, tangan kendali Allah
telah mengubah kedua saudara itu. Yakub yang sujud di hadapan saudaranya sebanyak 7 kali, menandakan bahwa dia sepenuhnya tunduk dan tulus hati mau mendapatkan kasih saudaranya lagi. Dan tanggapan yang didapatkan Yakub adalah pelukan rindu seorang kakak terhadap adiknya yang telah lama tak berjumpa. Tidak ada amarah dan dendam, tapi ungkapan kasih sayang dan rasa haru antara dua saudara yang terjadi. Perdamaian yang diawali dengan pengampunan satu terhadap yang lain, di mana kerinduan dan kasih mereka melampaui dendam dan kebencian hati mereka. Bapak Ibu sekalian, bisakah kita bertindak seperti Esau dan Yakub, melupakan perselisihan kita dengan saudara kita, baik saudara kandung maupun saudara seiman, atau orang yang ada di sekitar kita? Walau tidak mudah melupakan sakit hati, tapi berusahalah dan biarlah Tuhan memulihkan perasaan hati kita sesuai berjalannya waktu. Dalam kasih ada pengampunan yang merupakan alat Tuhan bagi kita untuk dapat memaafkan seberapapun besarnya kesalahan orang lain kepada kita. Kasih membuat kita bersuka cita memberikan maaf kepada orang lain. Inilah berkat yang indah dalam hidup kita. Ketika kita mampu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain dengan tidak mendendam, ada damai dalam hidup kita dan hidup orang lain. Serta berkat Tuhan akan berlimpah dalam hidup kedua belah pihak. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang memanggil dan mengajari kami pada pagi hari ini untuk menjadi pelaku pendamaian di sekitar kami. Ajari kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan segala pekerjaan kami. Engkau Tuhan yang melingkupinya. Berkati jemaat-Mu yang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang memulihkan, memberkati obat mereka. Terlebih yang kena virus corona, Engkau Tuhan yang menyembuhkannya dengan tangan pengasihan Tuhan. Berkati pemerintah negara kami dalam segala kebijaksanaannya di tengah-tengah COVID-19. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Juga gereja-Mu Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Amin.